sekolah lain kurikulumnya pasti segini. Iya, bayangan saya. Bisa kan? Ini mindsetnya harus dilepas. Kurikulum tuh gak tebel. Maksudnya gimana? Nah, karena kita mandiri, jadi kita nggak lihat punya murid apa, kita buat sendiri berdasarkan tadi ya. Karena ini pernah belajar kurikulum kaplok nggak? Kaplok belum ya. Jadi kaplok itu ya sesuai dengan teorinya itu ada berapa? Ada 8 ya. Nah, tapi di sini kalau di kurikulum Merdeka itu diringkas, jadi ada karakteristik. Yang pertama karakteristik, ada visi misi, kemudian harus ada pengorganisasian pembelajaran, kemudian perencanaan, evaluasi, udah jadi 5 itu. Terserah kalau sekolah mau punya pakai yang lain, mau pakai teori mana? Ada yang 10, ada yang 18. Kalau kita mah yang gampang-gampang. Jadi kalau dari Kemendikbud tadi 5 tadi yang penting ada. Nah, di sini kan 5 kan? Nah, kita sini tambahin bab penutup. Itu tadi nggak ada. Kalau di pemuka cuma bab 5 aja. Oke, gue sebutan yang bagus nih. Jadi yang sekarang namanya satuan pendidikan. Dan terus kurikulum itu disebutnya kurikulum satuan pendidikan (KSP). Dulu namanya KTSP, berubah KOSP, berubah lagi KSP, terakhir KSP. Nah, kurikulum bukan pendidikan itu satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan. Kalau atas pemerintah lain, misalnya kayak Sudi, suku dinas pendidikan, namanya bukan kurikulum satuan pendidikan, namanya kurikulum suku dinas. Gitu. Jadi yang menandatangani itu sekolah, satuan kepala satuan pendidikan, kepalanya. Berarti nggak perlu pakai atasan-atasan pusat. Gitu. Kalau misalnya mau, itu sesuai dengan Permendikbudristek ya, teman-teman sekalian sih. Jadi sesuai dengan Permendikbud bahwa yang menandatangani hanya kepala sekolah. Kalau mau ditambahkan, misalnya mengetahui atau sebagainya silakan, tapi itu tidak ini. Jadi gini, struktur sekolah itu mengawas itu bukan data sebenarnya. Mengawas di samping. Selaku pembimbing aja maksudnya, bukan ngatur sekolah. Itu yang salah dulu kayak gitu. Jadi sama semua kurikulum, benar ya? Karena pengawasnya sama. Ini begini, di binaan saya harusnya begini. Sekarang enggak. Saya tahu ya. Kurikulum itu setiap tahun pasti itu kan, karena berdasarkan EDS, evaluasi diri sekolah. Karena di sekarang ini sudah ada rapor pendidikan, maka bukan berdasarkan EDS lagi, berdasarkan rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan disusun RKS, RKT, RKJM, RKTJM. RKT itu rencana kinerja menengah atau rencana kinerja jangka panjang. RKJM, RKJP. Nah itu 4 tahun. Kalau itu nggak bisa diubah karena 4 tahun. Tapi dalam progresnya kalau mau diubah edit silakan. Nah kalau di kurikulum itu setahun sekali, setiap tahun aja berubah. Ya. Kemudian dalam perjalanan boleh berubah. Misal perjalanan, misalnya di halaman 29, ekskulnya kan 10, misalnya nih di halaman 29 ya. Tiba-tiba kalau sekolah pengen kebijakan ada drum band, maka nanti di halaman 29 ini tetap ada
Di sampingnya tambahin lagi tulisan di halaman 29, di atas tulis revisi. Ya, kurikulumnya ada revisi. Tambahin tuh di tabelnya draftnya. Jadi gitu ya. Jadi bukan revisi kurikulum dirombak ulang, nggak repot sekali. Diulang, dibuat baru. Ya, kalau mau misalnya kayak tadi, ibu mau ada program yang mau ubah intrakurikuler misal ya, satu lagi nih, contoh ya, contoh ini di intrakurikuler, saya ubah dari kurikulum yang lama tuh, karena kemarin bukan saya kan wakil kurikulumnya. Nah ini, nah di halaman 19, di halaman 19 itu kita bisa lihat tuh IPAS-nya itu dibagi dua, IPA, IPS. Dulu IPAS. Nah, ternyata dalam perjalanan ketika evaluasi di sekolah ya, IPAS itu anak-anak bingung karena ada 8 elemen yang harus diajarkan. 4 IPA itu 4, IPS 4. IPA biologi, fisika, kimia, apa satu lagi, psikologi. Nah, kemudian yang ini IPS 4 juga, ekonomi, sejarah, sosiologi, terus ekonomi, biografi, ada 4. Nah, dipisah IPA, IPS. Dan nanti tahun depan dipisah, bukan IPA lagi, IPA, IPS, kurikulum yang dari mana? Enggak, dipisah, IPA, IPS. Ya. Tadinya integratif berubah jadi formatel. Kan ada web, ada tematik. Nah ini integratif tuh, integratif tuh digabung jadi satu nama. Dan kita juga bisa mau misalnya ya, kecuali bahasa Indonesia dan agama nggak bisa dicampur. Misalnya PP juga nggak boleh. Misalnya matematika sama bahasa Inggris itu bisa digabung. Jadi matematikanya berbahasa Inggris. Meja juga bisa. Gitu ya, itu bagi kayak begitu. Kalau tahun kemarin kelas 4, 5 itu IPAS, sekarang diajarkannya semester 1 IPA, semester 2 IPS. Ya, karena kalau yang IPA IPS ini kalau di kurikulum intinya kurikulum tuh fase B dan C. Fase B itu kelas 3, 4, 5. Kelas keduanya enggak ada. Karena dia fokusnya ke bahasa Inggris. Enggak. Belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris enggak ada. Ya karena dari pemerintahnya. Dari sananya kalau mau bisa nggak? Bisa, tapi nanti jatuhnya mulok. Nah, nggak bisa karena di kurikulum di pemerintahnya nggak ada. Kecuali di SD 06 ini punya kurikulum sendiri, misalnya ngikut Cambridge, Oxford misalnya. Kalau lebih murah kan kita ngikutin dari sekolah yang lain yang udah punya kurikulum, itu lebih murah. Bayar, mahal. Mana nih? Oh betul, nggak apa-apa. Oh mahal. Perpanjang juga kurikulum per tahun. Yang swasta yang misalnya Cambridge ya, itu per tahun perpanjang berapa puluh juta. Kalau nggak mau. Negeri itu gini, karena nggak punya modal ya, jadi nggak bisa ya untuk yang kayak gitu. Kan kita itu pengen ke nyontoh ke MA Tamrin, kan ya, dia tadi kan SMA ya, tapi kita pengen melihat gitu ya, bagaimana sih cara untuk kurikulumnya itu bisa ditingkatkan ke tingkat internasional. Kurikulum bisa, sekolah negeri bisa, kok duitnya kan? Ya, ada lagi.
sekolah saya pun sudah mengimplementasikan kurikulum mereka kan, tapi kita tuh bisa dibilang dalam proyek yang satu ini tuh gagal, jadi kita kayak membuktiin gitu loh Pak. Ini ada saya bahas di kokurikuler. Itu juga rencana bagus nih, tentang P5 nya di karya itu masuk ke P5. Sebenarnya banyak bahasa juga karya, panen raya, apa namanya. Nah itu ada di kokurikuler. Nah saya harus ya dulu halaman 21. Nah, ini PR5. Di sini nah, lihat halaman 26. Itu pertanyaannya Kak Dwi juga. Coba, ada kan? Coba Kak Dwi dibaca. Di bawah tabel tuh. Di atas bawah tabel kegiatan. Itu ya, itu jadi P5 yang sekarang ini disadur atau dikonsepsi oleh guru-guru atau para sekolah itu miskonsepsi. Dan saya juga sebenarnya bukan salah kepala sekolah, bukan salah guru, yang salah pemerintah. Itu bukan project, ya, tapi problem based learning. Ada project based learning, ada problem based learning. Project based learning itu ditekankan pada proyeknya, hasilnya, produknya, apa produknya. Sedangkan problem based learning dilihat dari prosesnya. Mau dia produknya apa, terserah. Yang penting proses. Ini udah salah sih. Di salah apa namanya model pembelajarannya. Nah, jadi kalau menurut saya, sedangkan pemerintah pusat bilang P5 ini yang ditekankan tuh karakternya, gitu kan, bukan hasilnya. Dan hasilnya itu atau panen raya itu malah boleh ada, boleh enggak. Mubah, bukan sunnah ya, mubah. Boleh enggak, boleh ada. Kalau sunnah kan nanti dilakukan bagus gitu, dilakukan apa-apa. Tapi kalau ini mubah, boleh enggak, boleh enggak. Dan itu nggak mempengaruhi apa-apa, nggak mempengaruhi sekolah, malah mempengaruhi ekonomi orang tua dan sekolah. Jadinya karena banyak kan miskonsepsi harus bagus, misal ya yang aneh gitu, fashion show gitu kan, tapi ini bisa tiba-tiba ada fashion show, market day, lah anak suruh jualan, hasilnya anak bisa jualan, terus